Shalom, jumpa lagi di channel Klavos Sukacita. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini yang terambil di Perjanjian Baru 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Untuk itu sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya ajak mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami ada lagi di sekitar firman-Mu, karena sesungguhnya firman-Mu adalah makanan rohani bagi kami yang menguatkan jiwa kami untuk tetap ada di dalam Engkau saja ya Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua, baik hamba sebagai pelayan firman di saat ini, tetapi juga semua pemirsa Klavos Sukacita yang mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui channel ini. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Tolonglah kami semua untuk memahami kebenaran firman-Mu di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak sekalian, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Judul pembacaan salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan memberi dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, surat tertulis adalah sarana penting bagi orang-orang ya pada zaman dulu ya untuk berkomunikasi, ya menyampaikan pesan-pesan melalui surat. Nah, kita melihat bagian firman Tuhan ini bahwa Petrus memperkenalkan diri sebagai Rasul Kristus. Nah, ia sebelumnya ini bernama Simon ya ketika ia menjadi seorang nelayan. Namun Tuhan Yesus memanggil dia menjadi muridnya, dan sehingga namanya yang tadi Simon yang adalah penjala ikan, dia digantikan dengan Petrus ya sebagai penjala manusia. Nah, dalam mengikuti Yesus kita melihat bahwa Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Namun melalui peristiwa kebangkitan Yesus dalam penampakan diri Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, Petrus mengalami pemulihan dari Tuhan sehingga dia diutus menjadi rasul untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Nah, hal ini kalau kita melihat Petrus berbeda dengan Paulus yang dipilih untuk melayani orang-orang non-Yahudi. Petrus memfokuskan diri melayani orang Yahudi, namun Petrus menulis satu surat kepada orang Kristen yang ada di perantauan, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Nah, di sini Petrus menyebut mereka sebagai orang-orang pendatang. Artinya bahwa orang-orang Kristen atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini merupakan orang-orang pendatang di bumi, karena mereka adalah warga kerajaan Allah. Nah, Petrus menulis surat ini untuk menghibur dan menguatkan orang-orang tersebut karena mereka sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan
Sehingga ia mengingatkan bahwa mereka telah dipilih sesuai rencana Allah, yaitu sejak kekekalan. Allah memilih mereka bukan berdasarkan rencana manusia, tapi dalam rencana Allah sendiri. Nah, pilihan ini bukan berdasarkan juga dari perbuatan baik mereka, melainkan sesungguhnya karena anugerah Allah serta karya Roh Kudus, ya, serta karya Roh Kudus di dalam kehidupan mereka, sehingga Roh Kudus yang membuat mereka untuk mengalami satu perubahan yang tadinya tidak percaya menjadi percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan ini. Nah, sehingga di dalam menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka anugerah Allah itu menjadi bagian dari kehidupan setiap orang-orang percaya. Nah, anugerah itu menjadi bagian dari setiap orang-orang percaya. Dia berdampak kepada berkat Tuhan, kekuatan Tuhan itu dimiliki oleh setiap orang-orang percaya. Ya, bukan berarti bebas dari pergumulan, Bapak Ibu Saudara. Pergumulan itu tetap ada, tetapi di dalam pergumulan itu bukan mereka semakin lemah, tetapi justru dari berbagai pergumulan itu mereka semakin dikuatkan. Dari kejatuhan itu Allah mengangkat mereka kembali untuk hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, anak-anak pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, bahwa sesungguhnya melalui kebenaran firman Tuhan ini, bahwa sesungguhnya kalau kita melihat bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah sementara, karena kewarganegaraan kita adalah warga kerajaan Allah, yaitu surga. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita belajar untuk tetap memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, untuk tetap memberi diri mendengar firman Tuhan, untuk tetap memberi diri percaya kepada Tuhan, sehingga di dalamnya seluruh kehidupan kita akan hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan hari lepas hari, dan hidup kita semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam surga, yang begitu mengasihi kami. Di tengah-tengah ketidakberdayaan kami, Engkau memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kami. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi bagian dari kehidupan kami, untuk tetap percaya dan berserah kepada Engkau saja ya Allah. Diberkati seluruh pemirsa Klavos Sukacita yang mengikuti kebenaran firman-Mu melalui channel ini, dan diberkati juga seluruh tim dan para pelayan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui channel ini. Terima kasih Bapa di surga, ampunkanlah pelbagai salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.